Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai dari pagi Nabi SAW sudah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa diberikan ilmu, diberikan juga rizki yang thayyib dan rizki yang halal. Dan juga Nabi SAW berdoa agar amal-amal yang beliau itu lakukan juga diterima. Dan ini beliau rangkai dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib yang halal, dan amal yang mudah-mudahan diterima. Pagi hari ini insyaallah kita akan bedah secara singkat buku Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dari buku yang sudah dibagi pada antum sekalian, mudah-mudahan mencukupi ya. Dan buku ini buku gratis, bahkan antum semua bisa memperbanyak sendiri dengan cara download filenya di rumahisa.com dalam bentuk file PDF. Kemudian covernya juga ada, silahkan dicetak dan diperbanyak dan dibagi-bagi di masjid-masjid atau pada orang-orang yang mau membaca. Kalau nggak mau membaca, baiknya nggak dikasih, nanti cuma disimpan saja dan tidak punya manfaat. Jadi kita akan bahas buku ini. Buku ini sebenarnya ringkasan dari buku kami yang lebih lengkap lagi yang belum terbit, yaitu Panduan Ramadan Kontemporer. Ya, kali ini tahun ini saya terbitkan buku Panduan Ramadan Kontemporer, itu sekitar 5 kali dari buku ini, lebih tebal daripada buku ini. Dan masalah-masalah kontemporer untuk puasa dibahas dalam buku tersebut. Adapun buku yang ada di hadapan Bapak Ibu-ibu sekalian, buku ini berisi pembahasan, satu tentang Ramadan, yang kedua tentang hukum-hukum puasa, yang ketiga tentang sholat tarawih, yang keempat tentang Lailatul Qadar, yang kelima tentang iktikaf, dan yang terakhir tentang zikir-zikir di bulan Ramadan, ya, tentang masalah zikir-zikir di bulan Ramadan. Kita lihat satu persatu. Saya nanti sebutkan bab per bab secara singkat. Di halaman pertama, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Di sini di antara ayat yang menunjukkan utamanya bulan Ramadan, seperti di poin pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas dari petunjuk, dan juga Al-Furqan pembeda. Dan siapa yang menyaksikan masuknya awal bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Al-Baqarah 185. Bapak Ibu-ibu sekalian, tentang masalah puasa sebenarnya sudah diterangkan lengkap di dalam ayat puasa. Nanti diingat ayatnya, dibuka nanti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 sampai 187.
183 sampai 187. Ayat 183 menunjukkan kewajiban puasa. Ayat 184 menceritakan tentang puasa di awal-awal Islam dulu. Kemudian ayat 185 menceritakan tentang ini, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan juga tentang keringanan bagi orang yang berpuasa. Ayat 186 membahas tentang doa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berdoa. Ayat 187 membicarakan tentang hal-hal yang dibolehkan di malam hari bulan Ramadan. Juga ditambahkan pembahasan larangan-larangannya itu apa saja ketika melakukan puasa. Juga di situ dibahas tentang masalah iktikaf. Nah, ini dibahas tentang masalah iktikaf. Mudah-mudahan tahun lalu juga dapat buku gratis insya Allah. Judulnya Tafsir Ayat Puasa. Pingin gratis apa bayar? Hah? Gratis apa bayar? Oh, senang gratis sekali insya Allah. Bukunya tipis saja kok, mungkin jadi buku saku. Tapi nanti saya ingin terbitkan buku itu, sudah tulisannya sudah lengkap ya, namun belum dibukukan saja. Tafsir Ayat Puasa. Baik. Kesimpulan dari ayat ini satu, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Berarti bulan tersebut kita konsen untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan majelis-majelis para ulama ketika itu mereka lebih konsen untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan majelis-majelisnya diliburkan untuk itu. Dan juga bahkan di bulan Ramadan itu disibukkan juga untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan para ulama lebih lagi banyak menghatamkannya di bulan Ramadan. Ada yang hatam dalam 7 hari, ada yang hatam dalam 3 hari, ya, ada yang hatam dalam 1 hari, ada yang hatam 1 bulan 60 kali. 1 bulan 60 kali. Berarti 1 harinya 2 kali hatam. Ya, gak usah disandarkan dengan kita lah. Kita belum hafal Al-Quran, belum bisa berarti secepat itu. Berarti tugas kita apa? Bisa Bapak Ibu-ibu menjadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran dengan 1 tadarus Quran. Tadarus Quran itu bagaimana? Yaitu bisa 1 baca, yang lainnya nyimak. Kalau mau berjamaah. Namun yang tidak dibolehkan ketika jenengan bagi yang baca itu bagi 1 orang 1 juz. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30. Terus baca 1 waktu. Alhamdulillah kita sudah hatamkan Al-Quran. Itu belum hatam, itu baru baca 1 juz, 1 juz. Hatamnya bagaimana? 1 baca, 1 dengar. Yang baca dapat pahala, yang dengar dihukumi sama seperti membaca. Namun kalau masing-masing itu baca 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, punya beberapa masalah. 1, nggak ada yang betul kan kalau salah. Yang kedua, itu tidak jadi milik bacaan yang lain karena masing-masing baca sendiri. Ya, dia kan baca sendiri, berarti yang baca juz 2 itu untuk dia sendiri juz 2. Dan tadi yang pertama tadi itu tidak akan ada pembetulan kalau ada yang salah. Ya, karena perlu di sini untuk saling nyimak biar nanti ada yang betulkan ini tajwidnya benar atau enggak, panjang pendeknya itu benar atau tidak. Paham ini ya? Jadi dibaca kalau bentuknya tadarusan seperti itu, atau bisa menghatamkan sendiri-sendiri. Gimana cara menghatamkan? Ya, cara menghatamkan itu masing orang sesuai dengan kemampuan. Gak usah dipaksakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sendiri, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang mudah bagi kalian. Bacanya berapa ayat? Sebagian ulama katakan baca walau hanya 5 ayat. Berarti untuk masalah membaca sesuai dengan kemampuan. Apakah wajib menghatamkan? Tidak.
Tidak ada kewajiban untuk menghatamkan, cuma lebih baik bisa dilakukan. Misalnya kalau panjenengan itu satu hari ingin hatamkan 1 juz, 1 juz itu ada berapa halaman? 1 juz berapa halaman? Halaman loh. Hah? Bukan lembar. Itu lembar. 1 juz berapa? 10 lembar, berarti 20 halaman. Berarti jenengan punya waktu nganggur satu hari berapa kali? Oh, sekarang banyak, bulan Ramadan coba. Hah? Lebih banyak tidur apa lebih banyak ngaji? Tidur ya wes dah, ora berkah meneh. Taruh, lihat, dibagi waktu itu 4. Saya lebih senang memilih 4. Kenapa 4? Kalau jenengan pakai waktu itu setiap kali sholat 5 waktu itu baca, targetkan untuk baca, biasanya nggak baca. Dikarenakan sibuk sekali, terutama sibuknya itu zuhur, asar, iya kan? Iya kan? Iya. Berarti kalau pilih 4, coba nanti dipilih nggih sebelum subuh. Biar habis makan sahur itu nggak langsung tidur, bapak-bapak. Paham? Biasa tidur nggak, ya kan? Ada yang punya kebiasaan habis makan sahur tidur nggak? Iya. Di antara sebabnya karena tidak lakukan sunnah Nabi SAW, yaitu mengakhirkan waktu makan sahur. Makannya jam 2, yo jelas setelah itu tidur. Waktu sahur paling baik diundur, nanti akan kita lihat sunnahnya. Misalnya baca 4 waktu ya, 1 sebelum subuh, bar subuh juga biasanya nganggur, 2 bar subuh. Kemudian biasanya siang-siang itu sibuk sekali. Yang kantor ya sibuk dengan kantorannya, yang bisnis ya pedagang ya sibuk dengan bisnis dan dagangnya. Bisa pilih nanti ya 1 waktu di siang hari, cari waktu longgar, nganggur. Misalnya ketika lagi ngantri. Ngantri apa? Biasanya apa? Ada waktu-waktu ngantri loh di sini. Bayar pipilan ngantri nggak? Hah? Bayar kreditan ngantri nggak? Ngantri. Ya, nganggur berarti kan? Nunggu, waktu nunggu itu namanya. 3. Tambah yang keempat, pilih nanti bar tarweh. Coba diulang. 1 sebelum subuh, 2 setelah subuh, 3 waktu longgar, pokoknya cari waktu luang di siang hari itu ada. 4 bar tarawih tadi. Kalau pilih 4 ini, jenengan kalau 20 halaman dibagi 4 berarti berapa halaman? 5 halaman. Berarti targetkan 1 kali duduk 5 halaman. Dibagi berapa waktu tadi? 4 waktu. 1 kali duduk 5 halaman. Itu dapat 1 kali hatam sebulan. Kalau pingin 2 kali hatam sebulan berarti baca berapa halaman? Kalikan 2, 10 halaman. Kalau 3 kali hatam kalikan 3, berarti 15 halaman. Paham ini ya? Nah, pilih 4 seperti itu. Waktunya sebenarnya tadi tidak jadi harus, cuma pilihan saja. Ya, ini cuma pilihan saja, maka bisa menghatamkan Al-Qur'an. Yang kedua, kita jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran dengan cara kaji tafsirnya. Kaji tafsirnya. Jadi jangan cuma baca saja. Orang yang belajar bahasa Arab pun itu belum bisa itu menerjemahkan semua. Beberapa kosakata itu butuh untuk lihat terjemahan, lihat tafsiran ulama. Maka butuh dikaji. Dan ini juga masukan untuk bapak-bapak, para takmir, para kultumer. Kalau mau ngisi bisa dengan nyampaikan tafsir-tafsir ayat. Nggak usah pakai surat panjang-panjang yang jamaah nggak hafal. Jenengan itu sampaikan tafsir, itu ayat-ayat yang sudah dihafal. Mulai dari apa berarti?
Mulai dari apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat itu 7 pertemuan tuh masih kurang loh itu. Untuk bahas masing-masing ayat 7 pertemuan, apalagi cuma kultum kan? Berarti tahu kultum berapa menit? 7 menit. Tahu diri. Ya, 7 menit, enggak lama-lama. Satu pertemuan 1 ayat misalnya dia kaji. Sudah cukup loh itu. Lebih penting kultum apa sholat tarawih? Hah? Lebih penting kultum apa sholat tarawih? Berarti kalau tidak ada kultum, boleh nggak sholat tarawih? Boleh. Berarti kalau kosong kultumnya boleh nggak? Boleh. Jadi jangan ada yang anggap wajib. Kalau saya sendiri lebih senang taruh kultum itu belakangan, yaitu setelah witir. Kenapa? Jamaah punya pilihan, mau pulang ya monggo silahkan, nggak dipaksa. Ya mau ikut juga ya silahkan, masing-masing punya kesibukan. Dan itu lebih longgar, nggak dibatasi kultum, bisa jadi ceramah setengah jam. Ya, karena kadang kita pentingkan kultum, ada yang kultum sampai 30 menit, ada nggak? Ada yang 1 jam, terlalu. Ya, 1 jam itu sudah zolimi jamaah itu, sudah pada ngantuk itu. Ya, kalau sudah ada aturan, baiknya takmir itu kalau memang dia mau taruh sebelum tarweh, maka ada peringatan, Pak ini sebentar saja, nggak usah lama-lama gitu. Ingat ya para kultumer nih bapak-bapak ini loh, tahu diri nantinya, tahu keadaan jamaah gimana. Lebih penting itu sholat tarweh. Ingat, yang dipentingkan itu sholat tarweh daripada kultum. Kalau mau lama, letakkan terakhir. Minta izin ke masjid misalnya dengan datang ke situ. Pak, saya mau terakhir saja. Sekarang langsung tarawih saja. Tutup witir. Ya paling tarawih witir berapa menit coba? Berapa menit? Ya sudahlah 20 menit, 30 menit lah ya. Nah itu setelah itu baru 30 menit terlalu lama. 20 terlalu lama? Ya Allah. Itu normal ya kalau saya itu. Satu salam itu 15 menit sudah sedengan itu ya. Berarti nggak bisa saya mimpin sholat di Bantul ini nanti. 20 menit itu sudah saya pakai surat kulkul loh itu kalau saya. Iya sudah ringkas banget itu. Dan saya sarankan kalau jadi imam juga, ini kultumer tadi sudah saya beritahu, untuk yang jadi imam tolong lihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya itu nggak biasa dengan surat panjang-panjang, yo jangan kalian tuh keterlaluan. Jamaah nggak biasa dengan surat-surat yang panjang sekali, imamnya main sikat aja itu. Wah pokoknya saya Al-Baqarah sehalaman, rakaat kedua sehalaman lagi, wah lama itu. Kalau dia pilih 2 rakaat atau pilih 4 rakaat, itu mungkin selesainya itu 15 menit loh itu. Itu nggak betah itu jamaah. Karena memang dia belum biasa, mereka belum biasa. Mungkin bagi kita biasa, bagi anak pondok biasa, bagi anak pesantren biasa. Namun untuk orang awam nggak biasa. Kalau mau lama nanti sholat sendiri. Paham ini bapak imam ini? Saya kadang tegur ini ketika anak-anak KKN itu masuk desa ini. Ketika anak KKN masuk desa, saya sering dikomentari jamaah, Ustadz itu anak KKN-nya itu lama sekali bacanya. Masa lama? Iya, saya bilang anak KKN ini nggak tahu diri ini. Nggak paham kondisi jamaah kayak bagaimana. Syukur-syukur sholat tarawih loh mereka itu. Syukur-syukur datang ke masjid. Karena imannya perlu dibina dulu. Jadi kadang harus memperhatikan tadi. Nah balik lagi tadarus Al-Quran. Terus yang kedua apa? Kaji tafsir. Yang ketiga, kalau bisa nambah hafalan surat-surat. Jangan cuma seputar surat kul yang dihafal. Tambah lagi. Kalau bisa ada guru, nanti disetor. Minimal kalau satu rumah itu setiap orang hafal juz 30 itu Masya Allah. Sholat juga tidak membosankan. Kira-kira kalau baca surat kul terus itu setiap sholat ya, bosan nggak sholatnya? Jenengan jadi imam, jenengan jadi jamaah, dengar imam bacanya seperti itu terus, bosan nggak? Oh ini sholat maghrib imamnya ini, oh paling rokat pertama Al-Ikhlas, rokat kedua ini paling An-Nas. Ya. Isya aku ke hafal, paling Isya ini nih, imamnya itu kemarin Al-Lahab, oh yang ini paling rokat kedua paling Al-Falaq. Ada imam kayak gitu loh, milih-milih surat biar dia nggak lupa juga sebenarnya. Subuh, wah ini sudah ketahuan nih, qul ya ayyuhal kafirun sama iza jaa nasrullah ya.
Muter itu saja. Ada sebagian imam itu sampai milih-milih surat loh, karena khawatir lupa biasanya. Ini maghrib, sudah setiap hari maghrib itu Al-Ikhlas, An-Nas, Nisa, Al-Lahab, apa tadi, Al-Falaq, muter kayak gitu terus. Jadi jamaah sudah tahu nih, ini paling ini Al-Ikhlas sama An-Nas lagi. Ya jadi imam yuk nambah. Ya, nambah satu Ramadan alhamdulillah 3 surat tambahan, diulang-ulang gitu. Jadi tambahan, jadi hafalan. Jadi Ramadannya jadi berkesan, ada surat tambahan ketika itu. Berarti jadikan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an bisa dengan 3 tadi. Yang pertama, hatamkan Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an. Yang kedua, kaji tafsirnya. Yang ketiga, hafal, tambah hafalnya, nambah hafalannya. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian disebutkan sini Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda, penjelas, ya. Dan dikatakan kesimpulan yang lainnya lagi, puasa itu cuma jadi satu pilihan, jadi wajib. Karena Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia itu berpuasa. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hukum ini surat Al-Baqarah 185 untuk menghapus surat Al-Baqarah 184. 184 membicarakan apa? Yaitu ketika Allah sebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, hendaklah dia memberikan fidyah. Fidyahnya apa? Memberikan makan. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Saya ulang ya, bagi orang yang berat maka hendaklah dia memberikan fidyah, yaitu berupa makanan, diberikan kepada orang miskin. Ayat ini dulunya gini, orang kalau di awal-awal Islam dulu memilih, bagi yang mau puasa silakan puasa, bagi yang tidak mau puasa silakan bayar fidyah. Pilihannya 2. Bagi yang puasa silakan puasa, bagi yang tidak mau puasa silakan bayar fidyah. Ini di awal-awal Islam dulu. Ketika lanjut dengan ayat 185, maka pilihannya cuma jadi 1. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia berpuasa. Pilihannya jadi berapa? 1. Berarti fidyahnya dihapus, kecuali dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan fidyah ini berlaku bagi laki-laki sepuh atau perempuan sepuh. Cuma berlaku bagi itu saja. Nah sekarang fidyah itu apa? Sekalian saya singgung. Fidyah itu apa? Lihat, sudah diterjemah, sudah diartikan atau sudah dijelaskan dalam ayat. Fidyah itu adalah dengan memberikan makan kepada siapa tadi? Orang miskin. Jadi tujuannya pada orang miskin. Makanannya bagaimana sekarang? Kalau saya bungkus satu gorengan, ini full, ini gorengan aja, sudah disebut beri makan? Sudah? Bapak-bapak kalau pagi cuma teh dan gorengan, sudah sarapan? Sudah sarapan? Jawabannya apa kalau saya tanya? Pak, pun sarapan Pak? Wah dereng mas, saya itu baru gorengan tadi sama teh. Berarti belum kan? Berarti bukan snack. Kalau Indomie rebus, sudah makan? Sudah. Saya tanya sudah sarapan Pak? Wah tadi cuma Indomie saja. Iya kan? Sajanya ada kan? Ada. Namun kalau makan nasi, ada lauknya, ya, ada tempe, ada telurnya, sudah sarapan? Sudah. Oh berarti disebut makan seperti itu. Urfnya kan? Urfnya seperti itu. Maka itu namanya memberi makan. Berapa kali makan? Tidak disebutkan dalam ayat. Apa mesti 3 kali? Tidak. Berarti sekali memberi makan sudah sama dengan 1 kali fidyah. Berarti tadi dibungkus, dibungkus apa tadi? Ada nasi, ada lauk, ya, tempe, telur atau apa terserah, masukkan di situ 1 bungkus maka 1 fidyah.
Berarti kalau tadi tiang sepuh nggak kuat puasa 30 hari full, tidak puasa, berarti berapa bungkus? 30 bungkus. Diberikan kepada orang miskin. Jadi fidyah bisa dengan makanan siap saji tadi. Apakah boleh dengan makanan mentah juga? Boleh. Sebagian ulama itu pakai standar setengah sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? 2,5 kilo. Jadi kan pakai standar 2,5 kilo. Setengah soknya berarti berapa? 1/4. Ya kan? 1/4 kilo. Berarti 1 kali fidyah 1/4 kilo. Ya, dikalikan nanti kalau 30 hari tidak puasa tinggal dikalikan 30. Paham ini? Fidyah seperti itu. Nah, itu tentang penjelasan ayat 185. Ini baru potongan ayatnya. Ada lanjutan ayatnya lagi dari surat Al-Baqarah 185 ini. Kemudian saya lompat, lihat keutamaan puasa. Puasa adalah jalan meraih takwa. Apa dalilnya? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, siapa orang-orang sebelum kamu di sini? Siapa orang-orang sebelum kamu? Pernah dengar tafsirannya? Dicatat itu. Kalau orang-orang sebelum kamu dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah kaum Nasrani. Karena Nasrani yang paling dekat. Berarti kaum Nasrani juga pernah punya syariat puasa ini. Namun apa ada kesamaan? Ada syariat puasanya sama, namun caranya berbeda. Ya, caranya itu berbeda. Di antara perbedaan puasa ahli kitab dengan puasa kaum muslimin, Nabi SAW itu katakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab mengenai makan sahur. Berarti orang Islam umatnya Nabi Muhammad SAW itu disunahkan makan sahur. Sedangkan ahli kitab tidak boleh makan sahur. Maka mereka punya syariat, kalau sudah malam terlanjur tidur maka sudah mulai puasa. Jadi kalau misalnya di masa kita ini bar ngisa sudah tidur, maka lanjut puasanya. Sahur nggak boleh lagi. Lanjut terus bar subuh sampai maghrib. Berarti lebih lama mana puasanya? Ahli kitab. Sedangkan puasanya kaum muslimin itu dibolehkan makan sahur. Jam 3 dia bangun masih boleh makan sahur. Maka ada pernah cerita, ada sahabat yang dulu awal-awal mereka ketika itu ada yang kerja berat. Kemudian lapor pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, saya itu setelah buka puasa nggak makan banyak. Akhirnya saya terlanjur tidur. Istri saya itu sudah buat makan malam, namun ketika itu saya tidur duluan. Istri mau bangunkan saya, namun saya sudah tidur. Akhirnya nggak jadi dibangunkan karena tidak boleh makan ketika itu kalau sudah terlanjur tidur. Maka dia lanjut puasa sampai maghrib. Namun siang harinya dia itu lemas, nggak kuat lagi. Dia ceritakan pada Nabi SAW seperti itu. Lalu dibahaslah keringanan ini di surat Al-Baqarah 187. Malam harinya dihalalkan untuk makan dan minum sampai terbit fajar subuh. Kemudian dihalalkan juga hubungan intim suami istri.
Dihalalkan juga di malam hari. Keringanan bagi puasanya umat Islam saat ini. Maka intinya dari ayat ini Al-Baqarah 183 menunjukkan puasa itu untuk mewujudkan takwa. Di antara maksud takwa adalah kita belajar untuk meninggalkan maksiat. Apa bentuk takwanya? Kalau para ulama jelaskan takwa, ada yang pakai kalimat global, yaitu meninggalkan maksiat, melakukan yang diperintahkan. Namun ada yang pakai rinci. Takwa itu adalah engkau tinggalkan maksiat, tinggalkan riba, tinggalkan kezoliman. Ini namanya pembahasan takwa secara rinci, berikan contoh. Mereka kadang juga menyebutkan takwa itu tinggalkan riba. Ya, maka kalau orang tinggalkan yang haram, dia mencapai ketakwaan, dan puasa mengajarkan seperti itu. Terbukti dengan kita saat melakukan puasa tinggalkan hal-hal yang diharamkan sementara waktu, yaitu pembatal-pembatal puasa. Adapun untuk yang haram-haram, memang yang berlaku bukan hanya puasa saja, juga ditinggalkan. Namun kita sudah belajar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan sementara waktu, apalagi memang yang jelas-jelas diharamkan, jelas itu lebih haram lagi untuk dilakukan ketika kita itu berpuasa. Kemudian ada di situ yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Yang ketiga, amalan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Yang kelima, puasa menjadi pengekang syahwat. Yang muda-muda belum nikah, banyak-banyak puasa sunnah. Kalau nggak banyak puasa sunnah, syahwatnya tinggi. Puasa apa kalau begitu? Puasa sunnahnya apa? Puasa apa? Bisa Senin Kemis, bisa 3 hari setiap bulannya. Kalau nafsunya masih memuncak lagi, berarti puasa Daud. Kalau puasa Daud masih juga, memang keterlaluan nafsunya ini. Nggak tahu lagi saya solusinya. Ya, puasa Daud maksimal. Puasa Daud ingat ya, puasa Daud itu sudah paling maksimal, nggak boleh tambah lagi dengan Senin Kemis. Daud nggak boleh, puasa Daud nggak boleh jadi satu dengan Senin Kemis. Daud gimana puasanya? Sehari puasa, sehari tidak kan? Besoknya lagi tidak puasa. Ya kan? Sehari puasa, sehari tidak. Besoknya lagi puasa. Ini sudah paling maksimal, karena Nabi SAW pernah tegur para sahabat yang mau melakukan puasa Daud. Beliau katakan tidak boleh lagi, lebih lagi daripada itu. Berarti tidak boleh puasa Daud ditambah dengan Senin Kemis. Daud saja. Kalau mau beralih ke puasa yang lainnya, dihentikan dulu Daudnya, karena Daud itu sudah paling maksimal. Puasa Daud sudah paling maksimal. Lalu ada di sini lagi yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Karena dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 2, pemimpin yang adil. 3, doa orang yang terzolimi. Yang salah satunya disebutkan as-shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka kalau dia berpuasa dalam keadaan perut lapar, dalam keadaan haus, itu doa-doanya mustajab. Ya, doa-doanya mustajab saat itu. Nah, sekarang kita lihat juga di halaman 11 hukum puasa Ramadan. Kesimpulannya wajib. Dan itu bagian juga dari rukun Islam. Kemudian halaman 13 menentukan awal Ramadan. Ada 2 cara. Yang pertama, melihat hilal Ramadan. Yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bulan Hijriyah itu antara 29 atau 30. Lompat lagi 17, syarat wajib puasa. Berarti kalau dapat syarat ini, wajib untuk jalani puasa. Wajib untuk jalani puasa. Apa saja syaratnya? 1, sehat, tidak dalam keadaan sakit. 2, menetap, tidak dalam keadaan bersafar.
Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau bersafar lantas dia tidak puasa, maka hendaklah dia ganti puasanya di hari yang lain. Berarti qadha puasa, nyaur puasanya. Berarti yang ada uzur sini satu sakit, dua bersafar. Ketika dia sakit berat jalani puasa, maka diganti puasanya di hari yang lainnya. Musafir juga demikian. Namun musafir yang berat saja. Kalau musafirnya tidak ada masalah saat dia itu puasa, baiknya tetap puasa. Nah sekarang pertanyaannya, safarnya ini boleh nggak gini? Ini jam 9, saya safarnya jam 9, subuh belum safar, dan safar saya berat. Saya safar dulu baru tidak puasa, atau sejak pagi ya, itu boleh sarapan dulu. Nah, ayo coba bahas sakit dulu lah, bahas sakit. Ada yang bisa tentukan dia sakit dulu baru dia tidak puasa? Hah? Mau sakit dulu baru tidak puasa? Mau kayak gitu? Enggak kan? Dia sakit dulu baru dia batalkan kan? Iya, berarti safar juga sama. Berarti kalau dia niatannya baru pergi safar jam berapa tadi? 9, berarti baru boleh batalkan ketika jam 9. Pagi-pagi belum boleh sarapan. Enak banget dia. Kenapa demikian? Gini, bisa jadi ada sebab. Kalau dia naik pesawat misalnya, ya pesawat gampang lah puasanya. Naik bis, bisnya itu ditunda sampai maghrib, nunggu. Iya kan? Nggak jadi safar dong berarti. Mogok mobilnya, Pak, nggak jadi 9 Pak, ditunda jam 6. Padahal pagi tadi sudah sarapan. Gimana? Masuk nggak ini? Masuk ya? Ya, paham ini ya? Berarti kalau niatannya baru jam 9, tidak boleh sarapan di pagi hari. Pas mau pergi baru dia batalkan. Karena enak banget itu. Wah, sudah makan full. Wah, ternyata jam 9 nggak jadi berangkat juga. Ya, enak banget. Nggak bisa. Nunggu dia ada sebab dulu, safarnya dulu. Sama seperti sakit. Wah, ada sebab sakit dulu kan? Baru dia boleh batalkan. Nggak mungkin dia rencanakan dari subuh. Ini kayaknya saya sakit nanti jam 9. Oh, nggak mungkin. Sakitnya ada, sebabnya ada, baru batalkan kan? Maka ini juga, safarnya ada, baru batalkan. Namun tadi disarankan sini ya, yang safarnya itu berat. Terus yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Berarti yang dalam keadaan suci jelas itu puasa, wajib puasa baginya. Maka kalau laki-laki dalam keadaan sehat tidak ada alasan kayak begini. Namun gitulah masyarakat kita sebagian itu belum sadar untuk puasa. Ya, dan makan di warung di siang hari atau di sore hari, orang belum buka puasa dia sudah buka puasa juga. Bukan sudah buka puasa, sudah tidak puasa ketika itu. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang buka warung untuk beri makan atau layani orang-orang yang tidak puasa? Boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Dirinci. Yang pertama, kalau dia beri makan untuk orang yang haid nifas, boleh. Anak-anak, boleh. Musafir, boleh. Namun kalau dia beri, ini memang jelas nggak puasa. Laki-laki, ya kan? Jelas itu. Terus warungnya ditutup dari luar, namun orang tahu itu masih buka, boleh masuk makan di situ, dibebasin makan. Berarti gimana warungnya? Nolong dalam maksiat. Ya, berkah nggak berarti? Nggak berkah. Terus gimana rizki saya Ustadz? Rizki saya berarti habis. Itu namanya orang nggak punya iman, nggak yakin dengan rizki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri makan pada kalian dan orang-orang yang kalian tanggung. Allah yang beri rizki.
Maka kalau orang punya keyakinan yang besar, sudah saya tutup siang hari, nanti layani saja orang yang mau buka puasa. Bar maghrib mungkin, wah kalau ini, kalau tanda mau tahu berkahnya, kita itu buka sebentar saja Allah ganti itu dengan rezeki yang banyak loh. Coba tanda berkah itu, biasanya kalau ada yang jualan makanan pagi hari itu biasanya cepat habis. Itu tanda berkah pagi hari. Karena Nabi SAW katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka kalau ada yang cuma jualan mungkin pas buka saja, bisa jadi rizkinya cuma dibatasi waktunya, namun Allah ganti itu rizki itu banyak, tetap juga sama. Karena Allah yang jamin rizki, kita yang terlalu khawatir. Wah nanti kalau cuma buka saja dilayani, rizki saya bagaimana? Waktu saya nanti tarawih gimana? Layanin terus. Yakin saja Allah yang ganti itu semuanya ya. Ada yang tetap buka cuma sebentar saja, tetap dia bisa dapat rezeki juga. Atau mungkin rezekinya terbatas kayak begitu, namun sebelum Ramadan tadi Allah ganti dengan rezeki yang banyak, sehingga dia konsen untuk ibadah saat itu. Bisa. Terus yang ketiga, tadi suci dari haid dan nifas. Berarti kalau ibu-ibu itu datang bulan, maka puasanya batal. Siang hari dapat haid, maka puasanya batal. Saya mau jelaskan ini tapi bapak-bapak nggak paham nanti ini. Nanti jenengan nanti tugasnya untuk mikir juga ya. Misalnya ini kasus ibu-ibu. Jam 5 darah dicek. Harusnya ini datang bulan hari ini. Jam 5 sore belum keluar darah. Ketika buka puasa dicek keluar darah, puasanya batal enggak? Bapak paham ini? Coba saya ulang. Jam 5 dicek ya, darah enggak keluar, darah haid enggak keluar. Harusnya hari ini jadwalnya, namun belum keluar. Namun ketika buka puasa, taruhlah jam 6 darah itu keluar, batal nggak puasanya? Kan bisa jadi darahnya keluar antara jam 5 sampai jam 6. Paham ini Bapak? Paham? Batal nggak? Iya, kan bisa jadi kemungkinannya darah itu keluar antara jam 5 sampai jam 6. Batal. Kenapa batal? Karena hari itu biasanya dia darahnya belum keluar kok. Jam 6 udah keluar. Siapa tahu memang pas jam 6 itu keluarnya. Ya makanya saya ngomong kayak gini dengan bapak orang nyambung ya. Kalau dengan ibu paham ini kayak begini. Tahu ini? Kalau untuk masalah ini gini, kaidah ingat, pegang yang yakin, buang yang ragu-ragu. Yang yakinnya darah keluar kapan? Jam 6. Berarti yang ragu-ragunya kapan? Jam 5 sampai jam 6 ragu-ragu. Ambil yang yakin, buang yang ragu-ragu. Kaidah fikih. Jenengan coba ketika sholat, wah ini kentut apa ora ya? Batal enggak? Enggak. Batal tau enggak? Enggak. Bung saya yakin enggak keluar kok. Batal enggak? Enggak batal. Saya enggak yakin. Kan baru perasaan saya. Ini saya yakin enggak keluar. Ya, cuma ragu-ragu. Keluar tidak, keluar tidak. Batal enggak berarti sholatnya? Enggak. Pegang yang yakin, buang yang ragu. Berarti kasus tadi puasanya sah atau tidak? Sah. Sudah paham? Sudah. Apa kaidahnya? Pegang yang yakin, buang yang ragu. Gitu. Ini bapak juga harus pelajari haid loh ini. Paling pusing kalau pelajari ini. Kalau saya sudah nggak bisa jawab itu biasanya kalau ada pertanyaan haid itu. Sudah Bu, ini saya kasih nomor istri saya, tanya saja sama istri saya. Saya nggak ngalami itu langsung. Ibu-ibu yang punya masalah bukan saya. Saya cuma paham teori aja. Teorinya kayak gini. Kalau dia sudah bilang flagnya keluar kayak gini, waduh itu flag itu gimana bentuknya ya? Sudah bingung saya itu. Karena nggak alami. Makanya para ulama itu kalau ada kasus kayak begini mereka bilang perempuan lebih paham ini daripada laki-laki. Karena mereka yang punya masalah. Namun laki-laki juga kadang harus tahu ini beberapa hukum karena istri juga nggak paham. Suami yang jelaskan.
Namun seperti itu kasusnya. Paham tadi ya? Berarti kesimpulannya puasanya sah. Sekarang kita lihat lagi halaman 19 yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ada situ orang sakit, ada situ orang yang bersafar. Kalau orang sakit, orang bersafar tidak puasa, maka gantinya qadha. Nyaur puasanya. Tadi sudah jelaskan. Terus yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Kalau tidak puasa, gantinya apa? Fidyah. Saya sudah jelaskan juga. Sekarang wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Gantinya para ulama ada 4 pendapat. 3 pendapat yang jadi pilihan yang tepat. Maksudnya 3 pendapat ini yang berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat. 1 pendapat yang sats. Ada ulama yang katakan qadha dan fidyah sekaligus. Ada ulama yang katakan qadha saja. Ada ulama yang katakan cuma fidyah saja. Ada yang keempat tidak qadha tidak fidyah. Walau alam pendapat yang kami pegang sampai saat ini tetap qadha puasa. Fidyah baru ada ketika sudah berat untuk bayar qadha, saking banyaknya utang puasa. Mungkin nggak wanita hamil menyusui itu saking banyak utang puasanya? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Bagaimana? Hamil lalai. Berarti ini masalahnya bahwa bapak yang buat masalah berarti. Hamil menyusui 2 tahun, hamil lagi menyusui 4 tahun, hamil lagi menyusui 6 tahun. Mungkin nggak ini bapak? Bapak bilang, saya bisa kayak begitu. Langsung aja bisa kok. Kalau di sini kesundulan. Oh, kesundulan. Enggak dafsari langsung. Enggak datang bulan langsung isi lagi. Oh, enggak datang bulan terus isi lagi. Ya Allah, luar biasa ya. Jos memang. Kalau sudah berat kayak gitu, baru ganti fidyah. Namun kalau istri itu mau nunda, mau punya anak lagi 5 tahun lagi, berarti untuk nyaur banyak waktu, sehingga tetap nyaur atau qadha. Namun kalau sudah banyak numpuk 6 tahun berturut-turut nggak pernah puasa, suami juga nggak bantu-bantu, cuma tahu isi saja, ya kan? Berarti ketika itu fidyah kalau sudah berat. Terus lihat nomor 23, halaman 23, rukun puasa. Rukun puasa, lihat rukun atau fardu puasa ada 2, yaitu imsak dan berniat. Imsak, Bapak Ibu pahami, imsak itu artinya menahan diri. Sejak kapan? Dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya apa? Al-Baqarah 187. Ada di sini ayatnya. Apa yang dilakukan? Gak boleh makan dan minum dari terbit fajar subuh tadi sampai tenggelamnya matahari, dan pembatal-pembatal yang ada tidak boleh dilakukan. Berarti kalau ada teriak imsak, 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 masih boleh makan nggak? Karena mulainya nggak makan itu ketika terbit fajar subuh ditandai dengan azan subuh yang tepat waktu. Paham ini? Ya. Berarti kalau 10 menit sebelum azan subuh cuma suruh waspada. Hati-hati, lampu kuning sebentar lagi disuruh berhenti makan minum. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau ketika azan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu di dalam mulut ini masih ada kunyahan? Lanjut telan? Lanjut? Atau dibuang? Lanjut telan atau dibuang? Kalau lanjut nyelisih ayat ini. Disuruh berhenti makan kan tadi ketika terbit fajar subuh. Kalau dia lanjut berarti kan makan minum berarti kan, ya kan? Berarti menyelisih ayat. Lawan ayat berani? Nggak takut kualat ini lawan ayat? Ya. Sepakat 4 ulama mazhab. Saya nggak mau pakai pendapat ustadz pokoknya. 4 ulama mazhab. Ini kalau ada yang bantah saya dengan pendapat ustadz, 4 ulama mazhab. Jika ada makanan dalam mulut
ketika terbit fajar subuh azannya tepat waktu, maka wajib muntahkan. Sepakat loh ini. Jenengan bawa perkataan Ustadz zaman ini, saya bantah dengan 4 ulama mazhab. Ya. Ini sepakat. Dalilnya apa ini? Terus dengan hadis, jika salah seorang di antara kalian itu memegang makanan dan ini masih ada di tangan, maka tinggal lanjutkan. Bantahannya 2 alasan. Yang pertama, hadisnya dhaif menurut sebagian ulama. Yang kedua, hadis tersebut dipahami untuk azan subuh yang tidak tepat waktu, maka tidak akan menyelisih ayat tadi. Paham ini? Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', siapa yang lanjutkan makan tadi puasanya batal. Siapa yang lanjutkan makan tadi puasanya batal. Maka beliau katakan suruh muntahkan tadi, nggak boleh dilanjutkan makan. Dan ini sepakat 4 ulama mazhab. Paham ini ya? 4 ulama mazhab sepakat dalam hal ini. Nah, kemudian rukun yang kedua, niat. Untuk puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Malam hari niat harus ada. Sampai kapan? Sampai subuh. Niat kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu ada 3 hal yang mesti dilakukan. 1, niatnya mesti di malam hari untuk puasa Ramadan. 2, niatnya mesti ditakyin. Takyin itu artinya kita harus tegaskan, saya mau puasa Ramadan. 3, niatnya harus diulang tiap malam. Gak cukup di awal Ramadan untuk niat 1 bulan, gak cukup, diulang tiap malam. Apa tadi? 3 niat yang harus ada. Yang pertama, niat di malam hari. Yang kedua, niatnya harus ditegaskan, puasa Ramadan. Yang ketiga, niatnya mesti diulang tiap malam. Mungkin nggak ada yang tidak berniat di malam hari. Mungkin misalnya dia dalam keadaan belum siuman, tidak sadar, dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi dia tidak dapat waktu malam sama sekali, ya kan? Tidak dapat waktu malam sama sekali, berarti tidak punya kesempatan berniat di malam hari. Maka ketika itu dia tidak boleh puasa. Ulama Syafi'i katakan qadha, disuruh qadha, ganti puasanya. Bahkan ulama Syafi'i katakan tambah 1 lagi kewajiban, imsak. Dari jam itu juga 6 itu lanjut tidak boleh puasa juga, lanjut tidak puasa memang, namun hakikatnya dia disuruh imsak, nahan diri dari makan minum. Berat kalau dalam mazhab Syafi'i kalau pakai pendapat ini. Namun yang tepat cuma disuruh ketika itu tidak puasa, nanti disuruh qadha, namun tidak boleh puasa. Karena apa? Tidak ada niat di malam hari. Dan yang namanya niat cukup dalam batin. Coba lihat perkataan dari Imam Nawawi, coba halaman 24. La yasihu shauma illa bin niyati wa mahalluhal qalbu wa la yushtaratu nutqu bila khilafin. Niat itu tidaklah sah puasa kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Maksudnya kita itu dianggap niat dalam batin pun sudah sah, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Walaupun ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali nambahkan lagi, niat mesti dilafazkan untuk penyempurna. Namun yang tepat tidak perlu, cukup dalam batin. Kalau dalam batin sudah dianggap sah. Siapa yang katakan sah? Kesepakatan para ulama bila khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Cuma jadi perbedaan adalah melafazkan atau tidak. Namun yang tepat tidak perlu dilafazkan, karena Nabi SAW cuma mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Tidak disuruh situ lafazkan. Berarti bar sholat witir perlu nggak nawaitu?
Perlu atau tidak? Tidak perlu. Terus berwitir apa kalau gitu yang dilakukan? Ada nanti amalannya terakhir. Sekarang lihat dulu halaman 27, pembatal-pembatal puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Mendapati haid dan nifas. 4. Jima, bersetubuh dengan sengaja. Bahkan yang keempat ini dosa sekaligus punya kafaratul uzma. Bayar kafaro yang besar. Apa kafaro besarnya? Membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu namanya kafaratul uzma. Yang kelima, keluar mani karena bercumbu. Gimana kalau mencumbu istri tidak keluar mani? Puasanya sah? Sah. Namun jangan coba-coba. Sah puasanya. Karena kalau dicoba keluar mani, batal puasanya, dosa. Kalau batal puasanya, dosa di situ. Karena dia batalkan dengan sengaja. Yang ke, lihat lagi konsekuensi karena melakukan pembatal puasa. Kalau tadi puasanya batal, qadha. Namun kalau untuk yang melakukan jima, hubungan intim siang hari bulan Ramadan, kafarah tadi ditambahkan. Lalu yang dibolehkan ketika puasa, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Junub saat masuk waktu subuh. Mungkin nggak bapak-bapak? Mungkin nggak? Mungkin. Dia lebih pentingkan makan sahur dibandingkan mandi junub. Iya kan? Berarti kalau masuk subuh dalam keadaan junub, Rasulullah SAW pernah alami juga, beliau tetap lanjutkan puasa. Asalkan ketika subuh segera mandi, kemudian lakukan sholat subuh. Yang kedua masih boleh lagi bersiwak ketika berpuasa. Bagaimana dengan pakai pasta gigi? Boleh? Hah? Apa siwak sama dengan pasta gigi? Sama? Wah, nggak pernah pakai siwak berarti. Siwak itu beda. Ya, dia nggak punya pengaruh sampai ke dalam. Namun kalau pakai pasta gigi punya pengaruh besar, maka saya sarankan cukup pakai pasta gigi sebelum azan subuh. Dan nanti setelah berbuka puasa, ketika puasa siwak saja. Kalau bisa dapat. Sulit kan? Ya sudah, berarti pertahankan mulut seperti itu. Terus yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Masih boleh saat puasa. Wudu, berkumur-kumur boleh. Menghirup air ke dalam hidung juga boleh. 4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Berarti kalau nggak aman, nggak boleh. 5. Bekam dan donor darah selama tidak membuat lemas. Kalau buat lemas, tidak boleh. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Siapa yang mencicipi? Ibu-ibu apa bapak? Bapak nggak ada peran serta dalam hal ini. Berarti cuma ibu-ibu saja. Dia cicipi kemudian dilepeh lagi, dimuntahkan lagi, dibuang lagi, tidak ditelan. Boleh. Yang ke-7, bercelak dan menggunakan tetes mata. Boleh. Yang ke-8, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Boleh. Yang ke-9, menelan dahak. Juga boleh. Yang ke-10, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Contoh, sebelum subuh, sahurnya opor ayam. Ketika pagi hari, ini sudah bersih nih, mulutnya sudah bersih tadi, sikat gigi. Namun ketika pagi-pagi hari, dirasa di dalam ludahnya, kok ini ada opor tadi ya yang ketika sahur. Tertelan, sah tidak? Sah. Puasanya ketika itu tetap sah. Lalu ada sunnah-sunnah puasa, makan sahur dan mengakhirkannya. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Di antaranya juga selain berdoa umum, baca doa ketika buka puasa. Setelah kita buka, baca bismillah. Lalu ketika itu makan kurma misalnya.
Bismillah, makan kurma, kemudian setelah itu baca zahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Gimana dengan hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin? Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya yang ini dhaif. Sehingga yang tepat ada doanya itu di halaman 42, zahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lalu yang keempat, sunnah lagi memberi makan kepada orang yang berbuka. Yang kelima, lebih banyak berderma dan beribadah pada bulan Ramadan. Halaman 45 menjelaskan tentang jangan biarkan puasa kita sia-sia. Artinya jangan lakukan perusak puasa. Apa saja perusak puasa? Maksiat. Maka ketika puasa, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga juga lisan. Jangan sampai puasanya rusak. Rusak gimana? Memang puasanya dari sisi sah tetap sah, namun dari sisi pahala tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu ke halaman 47 itu kodok puasa dan fidyah. Di sini ada tata cara bayar fidyah seperti saya sudah ringkaskan tadi. Halaman 51 panduan sholat tarawih. Nah, kemudian kita lihat di halaman 52 keutamaan sholat tarawih. Yang halaman 53 sholat tarawih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu melakukan 11 rakaat. Namun apakah ini jadi batasan? Penjelasannya di halaman 54-55. Jawabannya tidak jadi batasan. Boleh lebih dari 11 rakaat. Di sini saya jelaskan alasan-alasannya. Namun yang jelas dalam sholat tarawih dituntut lakukan dengan tumaknina, tidak boleh super cepat. Kalau super cepat, mendingan jenengan nggak bermakmum lagi dengan imam semacam itu daripada sholatnya sia-sia. Lalu sholat tarawih ini tutup dengan witir. Nabi SAW itu katakan innama ju'ilal imam, Nabi SAW katakan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron, jadikanlah penutup sholat malam kalian ditutup dengan sholat witir. Lalu gimana kita kalau misalnya punya pilihan, saya witir saja di rumah, saya dengan imam 8 rakaat saja, witirnya saya tutup di rumah karena saya melakukan sholat tahajud, boleh nggak? Saran saya baiknya witir bareng imam. Alasannya satu, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Yang kedua, ada hadis yang katakan siapa yang ikut imam sampai imam itu rampung, maka mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Maka berarti baiknya ikuti imam walaupun selesainya itu dengan witir, rampungkan sampai witir. Itu lebih baik. Kemudian bagi yang mau tahajud silakan tahajud di malam hari. Yang jelas tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Karena Nabi SAW melarang seperti itu. Lalu di halaman 59 itu tentang Lailatul Qadar. Lalu ada iktikaf lagi dan seterusnya sampai ditutup dengan tuntunan zikir. Kita ahad pun masih ada 1 kali di puasa ya, iya kan? Ramadan masih ada ahad pun? Iya. Tetap ada kajian nggak ketika puasa? Ya, untuk Ramadan ya ada. Enggak, libur 1 kali. Baik. Berarti nanti tinggal baca sendiri tentang Lailatul Qadar tadi plus ya tentang pembahasan iktikaf. Yang terakhir ini lihat zikir pada bulan Ramadan. Di situ ada zikir ketika melihat hilal. Di situ ada zikir lagi ucapan ketika dicela atau diusili orang. Ada lagi doa ketika berbuka, zahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ada lagi doa untuk memberi makan, yang doa untuk orang yang memberi makan dan minum. Artinya kita doakan pada orang yang memberikan kita makan buka puasa. Allahumma at'im mat'amani wa aski man asqani. Bisa juga kita baca doa ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Puasa ada aja nggak? Hah? Puasa ada. Oh, puasa tetap ada? Iya. Oh ya, taib. Ahadponnya kayaknya dapat 1 lagi kok. Tetap ada aja ya? Ya, berarti nanti 1 kali pembahasan lagi di bulan Ramadan.
Ada Ahad Pon J, nanti kita bahas sisa dari sini. Ada pembahasan Lailatul Qadar dan itikaf. Berarti buku ini tetap di bawah. Nggak boleh minta buku baru lagi. Nah, nggak ada. Pakai ini. Jadi buku ini di bawah ya. 1 kali pertemuan lagi. Lalu coba lihat doa setelah witir. Bacaannya 1, Subhanal Malikil Quddus, di halaman 72 ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ingat bacanya gini, makin ketiga makin keras. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lalu tutup dengan bacaan. Lihat ada bacaannya di halaman 73, Rabbil Malaikati Warruh. Ulang, bacanya apa? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Bacaan yang kedua, lihat di halaman 74. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. 2 bacaan ya, itu dipraktekkan. Lalu doa pada malam Lailatul Qadar bisa panjenengan baca 10 hari terakhir Ramadan. Bacaannya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, buku ini mudah-mudahan bermanfaat dan nanti insya Allah kita ketemu di bulan Ramadan lagi Ahad Pon. Ahad Pon itu tanggal berapa coba? 10 kayaknya. Ahad Pon tanggal berapa? Yang pakai HP. Orang kota biasanya nggak hafal kalender Jawa. Bentar. Ahad Pon. Wow. Ahad Pon nggak bisa itu. Ahad Pon pas Lebaran itu. Hari Jumat. Hari Jumat kan? Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak mungkin Ahad itu jalan-jalan. Paling panjenengan itu silaturahim. Iya kan? Iya. Hah? Ada terah lagi ya. Banyak acara terah-terah ya kan? Ya sudah libur 1 kali. Berarti nanti selesaikan sendiri tadi. Nanti di bulan Mei, Juni, Juli nanti insya Allah Ahad Ponnya lagi. 70 hari lagi. Ya, 70 hari lagi. Saya pernah mendengar sholat tarawih itu sholat lail dan harus dikerjakan 2 Apabila tarawih dikerjakan 4 rakaat 1 salam bagaimana, boleh? Ya, sholat tarawih itu sebenarnya pendapat yang paling tepat macam-macam caranya. Bisa dengan 4 bisa, hadis Aisyah. Bisa juga dengan 2 hadis umum. Sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tidak dibatasi jumlah rakaat, itu pendapat yang paling tepat. Bagaimana hukum menyulut mercon dan sejenisnya dalam rangka memeriahkan Ramadan dan Idul Fitri? Tidak perlu boros. 1. 2. Ganggu keamanan. 3. Ganggu orang sakit. 4. Mubazir tadi, boros tadi itu temannya setan. Ya kan? Dan gak ada manfaat apa-apa. Sebenarnya budaya ini saya yakin ini cuma budaya orang luar, bukan budaya kita, bukan budaya orang Islam. Ya, kalau tahun baru Cina itu baru ada itu biasanya. Nggak perlu niru-niru seperti itu. Ya, kita cuma diperintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah bulan, kemudian banyak bertakbir pada Allah. Berarti kita diperintahkan bertakbir, bukan dengan mercon. Ingatkan anak-anak juga seperti itu, bapak ibu. Nggak perlu diikutin apa mau anak, putune juga diingatkan. Ya, boros sekali seperti itu. Apakah doa setelah sholat witir boleh dibaca bersama-sama jamaah atau sendiri-sendiri? Bagi yang sudah hafal silahkan baca sendiri-sendiri. Namun kadang imam masjid itu lihat jamaah kok belum hafal-hafal, dia bisa tuntun ini bukan berjamaah, dia baca jamaah ikuti. Ya, kalau bentuk pengajaran silahkan. Ya, kalau bentuk pengajaran biar jamaah itu cepat hafal, karena jamaah kita itu sulit sekali, maka lakukan seperti itu. Bagaimana wanita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Apa harus iktikaf? Yang pertama, ibu-ibu masih boleh iktikaf. Yang kedua, iktikafnya minta izin pada suami atau bareng dengan suami. Yang ketiga, iktikafnya lakukan sesuai kemampuan, ya. Dan iktikaf tidak dibatasi waktu sebenarnya. Mau lakukan 1 jam saja boleh. Lalu di sini dikatakan Lailatul Qadarnya ibu-ibu meskipun datang bulan pun itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar.
Karena Lailatul Qadar tidak disyaratkan itikaf. Namun dengan itikaf lebih afdol. Maka tinggal dia baca nanti, karena dia tidak boleh sholat. Berarti kalau lagi datang bulan misalnya, wanita nggak boleh sholat, maka dia bisa perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sodako, bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Saat bagaimana hukum memberi makan pada tukang bangunan saat Ramadan? Nah, kena lagi berarti ini. Gini, tukang bangunan ketika dia tidak puasa, sholat nggak? Jawab aja jujur. Ada jarang, ada. Tukang bangunan tidak puasa, sholat nggak? Saya bahas realita. Tidak. Hah? Mungkin dia itu tidak puasa ketika itu terus dia sholat? Mungkin. Nggak masuk di akal saya. Karena saya lihat realitanya sendiri nggak kayak gitu. Dia kalau tukang bangunan sudah tidak puasa, otomatis tidak sholat. Jujur aja, nggak usah muter-muter. Maka tolong kalau beri fatwa sesuai realita. Kenyataan loh ini, ya. Kenyataan dia tidak puasa, dia putuskan tidak puasa, nggak sholat. Jenengan beri makan pada orang yang nggak sholat? Saya nggak mau. Saya sebutkan saya satu perkataan dalam mazhab Syafi'i. Ada perkataan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Dia dari Syekh Salim Al-Hadrami di Safinatun Najah. Beliau katakan kayak gini tentang masalah tayamum. Ketika ada air cuma mencukupi untuk kehidupan kita, berarti kita dalam keadaan haus. Maka ketika itu disyariatkan untuk tayamum. Lalu beliau katakan, berarti kalau ada yang butuh minum, kita beli dari air kita dan kita ganti tayamum. Namun air ini tidak dibolehkan diberikan pada orang-orang berikut. Satu, diantaranya orang yang tidak sholat. Kalau dia mati gimana? Biarin. Dia nggak pandang syariat, nggak hormati syariat. Orang yang meninggalkan sholat, kata beliau, itu ghairu muhtarim, tidak boleh dihormati. Tegas kayak gini loh ini ulama Syafi'i. Maka saya ketika dengar perkataan ini saya baru sadar, iya ya, ngapain kita beri makan kepada orang yang tidak puasa, dia cuma karena tukang bangunan. Lalu saya tanya berikutnya, kira-kira orang yang jadi tukang bangunan tadi, apa faktor utama kenapa sampai kerja berat ketika itu? Jenengan bilang nafkah, saya bantah, itu bukan cari nafkah, itu cari penghidupan biar bisa rayakan lebaran, uang banyak. Ya, saya hidup di tengah masyarakat kayak gini, paham, nggak usah muter-muter. Sehingga kalau saran saya nggak suruh dia kerja, kamu berhenti kerja, cari makan sendiri di rumah. Dan dia biasanya warga tani, sebenarnya cuma mikir itu saja, gimana biar bisa lebaran punya uang. Berarti bukan faktor nafkah. Paham ini? Ya, jadi kalau fatwakan sesuatu pakai realita. Realitanya kayak bagaimana? Sehingga saya nggak pernah sarankan dia ganti vidya, saya nggak mau. Itu akan zolimi orang-orang yang jadi tukang bangunan dan tetap puasa saat itu, dan banyak seperti itu. Saya nggak mau kasih vidya. Fatwakan dengan vidya nggak tepat, karena nggak paham realita. Ya, coba tanya masyarakat desa kayak gini, saya keseharian dengan mereka, saya nggak mau. Dan mereka pun banyak yang puasa tetap dari pagi sampai sore kerja berat. Dan mereka sama sekali tidak berat. Zolimi mereka berarti. Karena kita bolehkan ini vidya, uang ini tetap puasa loh ini. Paham ini maksud saya? Ya. Jadi saran saya, cari tukang bangunan yang tetap mau puasa, kasih dia gaji lebih. Ya, lebih menghormati kan? Ya, cari tukang bangunan yang mau puasa, yang mau sholat, dan kasih gaji lebih. Biar hargai dia saat puasa itu kerja, gitu. Kalau sudah sholat tarawih plus witir, masih bolehkah mengerjakan sholat tahajud? Masih boleh. Yang penting tidak ditutup witir 2 kali dalam satu malam. Ustadz, lebih utama mana, puasa Arafah atau puasa Daud? Dari sisi keutamaan puasa Daud, karena puasa Daud harinya lebih banyak. Namun dari sisi momen tetap puasa Arafah. Bagaimana bayar fidyah dengan harta?
Fidyah itu dengan makanan, makanan yang diberikan pada orang miskin. Fidyah itu bukan dengan uang, berikan kepada orang miskin. Lakukan fidyah itu sesuai dengan tekstual ayat. Bagaimana hukumnya? Bagaimana jika dulu masih punya utang puasa dan lupa jumlahnya? Suruh ingat lagi berapa yang lupa. Kalau memang dia bisa pastikan, misalnya tetapkan 10 hari ini masih punya utang, tambah lagi banyak, dia tambah 5 hari lagi, ini nutup yang saya lupa-lupa, tambah lagi dengan perbanyak puasa sunnah, biar yang lupa-lupa tadi ditutupin dengan puasa sunnah tersebut. Bolehkah membaca Al-Quran yang dibaca artinya saja? Jangan. Baca juga ayatnya plus arti atau terjemahan. Walaupun membaca artinya itu lebih sempurna lagi, namun jangan lupakan baca ayatnya bahasa Arab, itu yang lebih besar pahalanya. Terjemahan cuma untuk melengkapi saja kita ketika membaca Al-Quran. Bagaimana fidyah untuk orang tua sepuh yang miskin dan berat menjalankan puasa? Anak yang bayarkan. Kalau anak miskin juga berarti jadi lepas nih hukumnya, ya sampai nanti ada yang punya kemampuan untuk bayar fidyah untuk orang tua sepuh ini. Jika pada bulan Ramadan dikatakan bahwa setan dibelenggu, tapi kenapa masih saja berat menahan nafsu untuk bermaksiat? Imam Qurtubi berikan 3 alasan. Setan sudah diikat, kok maksiat masih ada? 1, karena ada yang jalani puasa tidak dengan memenuhi rukun maupun sunnah-sunnah dengan benar. 2, ada yang jalani puasa masih maksiat karena dorongan hawa nafsu, dan itu jadi kebiasaan terus dijaga saat puasa. 3, karena ketika itu setan yang diikat, setan-setan yang besar, setan-setan kecil masih berkeliaran. Maka masih ada sendal yang hilang nggak di bulan Ramadan? Masih ada yang maksiat nggak? Selingkuh masih ada nggak? Paling parah nih saya sebut, masih. Karena seperti itu, 3 alasan tadi. Bolehkah besok Senin puasa Senin Kemis? Boleh. Masih 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan masih boleh. Kalau punya kebiasaan puasa. Bagian tidak punya kebiasaan nggak perlu. Satu lagi, bagaimana dengan doa buka puasa Allahumma laka sumtu? Hadisnya dhaif. Bagaimana pula dengan doa tarawih? Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Syekh Al-Albani mendoifkan hadis ini di dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Hadis ini hadis dhaif. Bagaimana itikafnya orang yang harus bekerja mencari nafkah bagi keluarga di siang hari? Itikafnya malam hari, siang harinya kerja. Itikaf itu hanya sebentar saja sudah dianggap itikaf menurut jumhur ulama. Mereka tidak syaratkan 1 malam. Sebentar saja, bartarweh itikaf, keluar jam 2. Boleh. Itikaf sebentar saja seperti itu masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Moga menjadi berkah bagi kita semua, dan kita ketemu lagi insyaallah di PON 28 berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan membawa berkah dan Allah memberikan kemudahan kita di bulan Ramadan dan membawa berkah bagi kita semua yang hadir. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.